Iya, Oke. apa mau edit sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Nah, hari ini kita ngopi bareng sama suhu saya, anjay. Mas Aan dari Tangerang. Hari ini kita akan praktek totok sarap. Oke. Gimana Mas caranya, Mas? Satu, Set. pahami sistematis kerja saraf Oke. pada organ ataupun tubuh manusia. Nonton. Jadi ketika kita hafal titik-titiknya seperti tadi saraf mata, titiknya di sini, di sini, di sini. Jadi kita bisa merefleksi. Jadi ketika kita menemui satu orang dengan gangguan penglihatan, Oke. ada dua metode pengobatan ke saya pribadi. Satu metode gurah. Jadi ketika digurah jebret, setelah gurah itu tadi ngapunten membersihkan debu-debu kotoran ataupun merefleksi bola-bola mata yang terindikasi iritasi, min, silinder, katarak dan lain-lain. Setelah kita refleksi, kita menggunakan metode totok. Totok. Jadi satu metode gurah, dua metode totok. Ketika kita metode totok, posisi mata terpejam dan sini titik-titiknya. Jadi polanya kita hafal dulu, titiknya di sini, titiknya di sini. Sama nanti kalau sakit kepala, titiknya itu bisa di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, di sini. Dan satu lagi, untuk penderita khususnya totok saraf itu diperuntukkan untuk orang yang terkena stroke. Cuma bisa diaplikasikan untuk gejala ataupun keluhan yang lain. Seperti anak susah belajar bicara, balita yang punya indikasi bicaranya susah, kidal ataupun pokoknya susah berbicara, salah satu titiknya di pangkal pita suara di sini. Jadi totoknya bisa seperti ini. Nah, seperti itu kita harus paham dulu titik-titiknya di mana, kita paham kerja syaraf itu di mana. Kita ngaktifnya pakai syaraf motorik ataupun sensorik. Kalau saya pribadi biasanya patokannya pakai syaraf motorik, tapi juga saya menggunakan teknik-teknik syaraf sensorik. Jadi satu pengalaman ataupun dari beberapa orang yang saya tangani, ketika ngapunten, ketika stroke di bagian organ ataupun tubuh bagian kanan, itu banyak masalah sumbatan di otak ataupun kepala itu sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, kalau yang banyak masalah di tubuh yang kanan ataupun bagian yang kiri, pokoknya kanan kiri itu kebalikan. Yang bermasalah itu di kanan kiri ya Mas. Itu sebenarnya saraf yang bermasalah itu yang saraf kiri. Kalau yang kiri bermasalah, itu yang bermasalah di saraf yang kanan. Gitu. Jadi seiring berjalannya waktu kita ketemu dengan pasien-pasien ataupun penderita-penderita yang notabene yang ada yang stroke, asam urat, kolesterol, itu deteksinya seperti itu. Lewat di titik yang di sini. Kalau setelah itu titik mata kayak di sini. Jadi kita belajar semua totok-totok saraf itu, belajar titik-titiknya terlebih dahulu. Siap. Setelah kita terbuka titik-titiknya, nanti kita enak tinggal notok, bisa dengan 1 jari, 2 jari, 4 jari, terus tempel 3 jari jasad pun bisa gitu. Dan rata-rata action ataupun foto orang yang itu pasti biasanya fotonya seperti ini loh. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Yang penting jangan gini. Kayak gini. Kelas gak rewel. Bersama totok syaraf jari chicken. Chicken food. Yes, alright man. Jadi salah satu refleksi untuk totok-totok syaraf di bagian tangan. Satu bagian sini loh. Pasti nanti akan sakit. Tapi metodenya di atasnya dikit kita ambil seperti ini. Punten. Pokoknya kita ya. Seperti ini, jebret, jebret. Nanti kalau ada keluhan pasti akan jingkat seperti ini loh. Jingkat bahasa Indonesianya apa wes? Wis campur wae, gak apa-apa. Satu di sini sarafnya. 2, 4 jari setelah pergelangan. Jadi panjenengan itu semua orang bisa untuk belajar. Dan ini murni teknik. Di luar itu terserah mau pakai dengan tirakat atau apa. Kalau ini murni teknik. Seperti ini. Rasa Mas? Rasanya seperti apa Mas? Nyetrum mboten sing iki. Iya, seperti ada getaran ya. Seperti ada getaran. Batasnya
Jadi seperti ini lur. Kalau orang normal biasanya itu kalau nggak geli panas sedikit. Tapi orang yang notabene punya gangguan ataupun keluhan seputar saraf, lebih-lebih jaringan saraf sini ke atas ke arah otak, itu pasti panas dan seperti disilet. Dan kalau yang notabene bermasalah tinggi itu bisa nyetrum, tapi bukan jadi patokan ya. Jadi kadang itu nyetrum itu bukan dari permasalahan yang fatal, cuma kadang emang saraf itu akan terrefleks dan menimbulkan rasa setrum, dan setrum itu timbul sebenarnya dari otak. Proses mulai kerasanya mas ini. Nah, rasanya seperti apa mas? Ya mungkin bisa dibilang kesetrum itu. Nah, Rasanya seperti ada getaran loh. iya, kesamber lah. Ya. Sabar. Nah, sebuah bahasa intinya tuh. Jadi saya baru satu kali bertemu dan ini real tanpa settingan. Paling settingannya itu seperti ini, tak suruh gini. Ini setting tempat gitu. Kalau ini rasa sakit dan itu real, ini teknik. Bukan nggak harus pakai amalan-amalan tertentu. Ini murni teknik. Dua lagi tekniknya di sini loh. Rasa mas? Gak usah serius-serius, kan mau dicekel di sini. Tapi di sini nggak terlalu sakit ya. Satu lagi sarafnya juga di empat jari di atas pergelangan. Salah satu tempat saraf. Bisa metode seperti ini dan juga bisa metode seperti totok. Dan untuk lengan sarafnya di sini. Dan karena masih muda, nggak ada permasalahan, ya jadi nggak apa-apa tuh. Pasti nggak ada terus jengkatnya tuh enggak. Yang biasanya tangannya susah di ke atas ini tuh di sini ngajarnya mas. Selain di otot besar ya, ini namanya otot besarnya di sini ya. Otot besar diajar dulu baru kita metode pembenahan di sini. Baik lur, kali ini saya akan mengedukasi kepada teman-teman sahabat-sahabat dan dulur-dulur semua untuk yang mempunyai masalah seputar mata. Dan di sini selain dengan teknik gurah dengan metode tiup dan herbal, kita menggunakan teknik totok saraf mata. Dan bukan bermaksud untuk menggurui, kita belajar bareng. Jadi setiap orang terapis atau pijat pasti punya prinsip ataupun pakem sendiri. Dan kalau prinsip saya ataupun metode saya seperti ini, dengan 3 metode. 1 metode refleks dulu. Dan kebetulan masnya ngapunten ya mas, saraf bagian ini pernah cedera karena kejatuhan benda. Dan itu membuat yang semula tidak juling menjadi juling, dan itu ketemunya cedera saraf. Dan kalau dari awal udah terdeteksi seperti itu harusnya segera ada penanganan. 1, itu bisa disembuhkan secara cepat. 2, tidak merambat ke saraf yang lain. 1 metodenya seperti ini, agak cedak gak apa-apa kok. Cedak ya kan. 1 dengan metode refleks dulu, seperti ini loh. Bisa pas alis, bisa di atasnya dikit, karena ada saraf-saraf di tengah pas alis. Kedua, kita dengan metode pakai minyak, kalau bisa minyak zaitun, jangan minyak GPU. Apalagi menyaksikan dia jatuh kepada pelukan orang lain. Nah, di sini. Kerasa kan, Mas? Iya. Mulai kerasa kan? Kerasa. Apalagi notabene jenengan bermasalah di saraf yang sebelah sini. Oke. Ketiga, Siap. itu di sini, Lur. Ya punten, di sini ditarik. Nah, setelah itu kita metode 2. Metode 2 saraf mata salah satu di sini. Di tengah-tengah alis. Dengan metode seperti ini. Dipencet-pencet seperti ini bisa, seperti ini bisa. Sistem totok juga bisa. Bebas mau yang mana. Cuma untuk efisiensi itu bagus yang seperti ini. Ini untuk merangsang rasa cetek-cetek yang gini mboten, Mas. Nah, rasakan? Ada yang kecil ya. Iya, Ada- maksudnya kerasa ada Kerasa, saraf ya. kena kan? Iya. Itu di sini. Di tengah-tengah alis. Nah, rasakan sebelah sini juga. Kalau- ada kalau- cetek-ceteknya ya. Cetek-ceteknya ini bosok ngendi. Jadi emang ada Campur. sarafnya kerasa di sini loh. Dengan metodenya seperti ini.
diputer-puter kurang lebihnya 2 menit. Kedua, itu di bawah urut dengan alis di tengah-tengah di sini. Makanya saya ketika metode gurah pasti megang yang sini dengan seperti ini. Ini bisa seperti ini kurang lebih 2 menit. Itu panjenengan bisa merefleksi ataupun menotok secara mandiri. Bisa dengan gini, bisa dengan totokan seperti ini. Tapi harus hati-hati kalau totokan. Jangan terlalu kekencengan dan jangan terlalu nggak berasa gitu. Harus berasa di sini. Sampai merasakan efeknya agak kedip-kedip gitu. Jadi di sini puter-puter. Ketiga, sarafnya ada di sini. Di pojok. Itu juga sama, bisa seperti ini selama kurang lebih 2 menit. Bisa dengan metode totok. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai nyulek, kasih getaran. Nah, tapi untuk efisiensi dan ketepatannya itu bagus seperti ini loh. Nah, setelah ini metode 3, direfleks dulu seperti ini. Terus di sini, amit mas, di dalam 2 ini pojok atas. Ini juga nyambung kalau punya sering sakit kepala atau apa itu bisa diambil di sini. Ngapunten ya mas, notoknya seperti ini lur. Tekan, naikin ke atas. Kroso mas? Iya. Rasa tertekan sakit, agak intinya kerasa lah ya. Iya. Nah seperti itu metodenya. Bisa dengan goyangan sedikit, bisa juga diam doang. Kurang lebih 2 menit. Kalau bisa dikasih refleks ke atas. Oke. Setelah ini di sini saraf yang menuju ke ngapunten, ke otak ataupun ke saluran otak bagian dalam motoriknya. Di sini direfleksnya ditarik arahin ke belakang. Kurang lebih 2 menit sampai 5 menit tergantung nanti efisiennya kesakitan apa enggak. Yang notabene sakit pasti itu nanti di belakang ini akan kerasa ketarik dan panas. Terus setelah kita terapi terakhirnya dibelas seperti ini doang, jebret diusap-usap doang seperti itu. Jadi dulur-dulur ataupun teman-teman semua bisa mengaplikasikan refleksi ini mandiri di rumah. Siap. Nah, terus satu lagi catatan, ketika direfleksi usahakan mata terpejam di sini. Amit saya mas, melek mas. Oke. Nanti pasti ada perbedaan kalau itu pun rutin. Yang punya masalah, wes ya, Terus SD oke, maksudnya isa video ya. bisa. Jadi ketika ini rutin, yang punya masalah ngapunten ada juling yang notabene bukan bawaan lahir, itu nanti bola mata ataupun mata yang hitam itu akan merefleksi sendiri, akan memposisikan sendiri. Jadi ketika fokus latihan seperti ini, kita pegang sendiri, kasih aja satu apa benda situ, satu benda di situ, mungkin di situ teh pucuk, di situ kopi. Kita fokus ke kopi dulu. Jadi lihatnya juga miring, latihan fokus. Lurus lagi, kita pandang ke teh. Jadi seperti itu latihannya. Nanti lama-kelamaan saraf sensorik atau motornya akan membenahi diri di saraf satu ini. Dan satu lagi catatan, sambil diimbangin pola makan. Satu mungkin makannya yang sayur-sayur seperti wortel, hindari minum alkohol ataupun bersoda. Siap. Oke lur, terima kasih. Aduh, talur, aduh. Kadang gini, kadang amatan ini keluarnya dana rendah, jadi Siap. sampai bentos pandangannya terhalang masa lalu. Oke. Jadi emang kita metodenya sambil bercanda biar biar suasana itu enak, kita merefleksinya juga enak gitu. Satu, totok saraf itu sebenarnya tidak mengeluarkan tenaga banyak gitu. Tapi ada kalanya kita memerlukan tenaga kepada orang-orang yang indikasinya saraf-sarafnya tegang ataupun kuat banget. Contohnya orang pekerja keras itu sarafnya pasti kuat-kuat. Terus orang yang notabene satu mempelajari ilmu dikdaya, sebenarnya itu kan ke jalurnya non medis ataupun jalur gaib. Tapi kita tetap patokannya pakai sistem medis karena semua itu bisa dideteksi dengan satu ilmu kedokteran, bisa CT scan, bisa rekam medis ataupun medikal. Jadi saya pribadi itu membutuhkan rekam medis kalau ada. Jadi rekam medis itu nanti membantu kita. Seperti masnya rekam medis ataupun diagnosa dokter sudah kelihatan
saraf mata bermasalah karena semula normal menjadi juling. Dan itu insya Allah bisa disembuhkan selama sebelum dioperasi. Karena ketika operasi kadang kan belum ada perubahan. Kalau udah dioperasi itu nanti ngapunten saraf-saraf itu udah ada yang terputus gitu, jaringan sarafnya. Wes ya aja kaget ya. Nggih ngoten mawon. Langsung komentarnya Mas. Iya. Komentarnya Mas. Komentarnya Baru pertama kali di terapi seperti totok saraf seperti ini. iya baru pertama kali ini. Itu juga rasanya satu pasti kan ada yang geli, ada yang panas dan ada yang kesetrum. Nah, Untuk rasanya ya, habis ditolak Saung. rasanya dia rasanya seperti Rasane piye? apa ya? Apa Jawa kuwi Yes, jarem. bos Jawa jarem, jarem. ya. Jarem, Pasti. maksudnya jarem di urut kabeh. pun jarang. Titik yang ditotok itu. Jadi nanti lihat efeknya nanti ketika bangun tidur rasain, oh bedanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus biasanya orang yang setelah ditotok saraf itu tidurnya lebih angker Mas. Nah, tapi ya tidak semua, itu bukan jadi patokan. Kadang juga ada yang malah nggak bisa tidur. Tapi rata-rata pasti tidurnya lebih angker karena satu sarafnya pasti akan kendor, maupun saraf di Sarafnya kepala, rileks gitu ya relaksasi. Jadi terus ngapunten, ketika nanti bangun pasti kerasa banget saraf-saraf yang di titik itu kayak jarum. Sebenarnya itu bukan jarum, itu relaksasinya seperti itu. Dan itu bisa bertahan sampai 3 hari. Tapi nggak jadi patokan 3 hari ataupun 1 hari 4 hari enggak. Jadi ntar jenengan bisa merasakan sendirilah. Jadi makanya totok saraf itu sangat bagus ketika pengobatan medis berjalan, pengobatan kedokteran berjalan. Nah, makanya kayak kasus stroke ketika awal mula stroke itu harus segera ditangani. Satu media obat dari dokter ataupun medis diagnosa dokter. Rekam medis itu tadi membantu kita. Jadi emang yang bermasalah misal nih CT scan bagian otak. Ketika otak yang bermasalah yang sebelah sini, kita totok sarafnya fokusnya ke bagian tubuh yang sebelah sini. Ketika kanan bermasalah kita fokusnya ke sebelah kiri otaknya. Tapi ya harus imbang kanan kiri harus dipegang semua. Jadi sistemnya itu nanti kalau ada sumbatan-sumbatan itu kita bantu dengan totok saraf. Sumbatan itu lama-kelamaan akan lebur dengan sendirinya, akan rontok. Bisa lewat keringat, feses, menguap. Jadi emang gangguan-gangguan yang sering terjadi pada orang penderita stroke biasanya itu komplikasi dari darah tinggi. Punya darah tinggi, kolesterol jahat, nanti akan menyumbat saluran saraf yang di otak. Itu loh. Jadi bukan bermaksud menggurui, kita belajar bersama dan saya ingin mengedukasi kepada dulur-dulur semua. Jadi contoh banyak kasus orang stroke itu banyak sangat mengarah ke jalur gaib ataupun non medis. Tapi sebenarnya itu ngapunten. Kasus yang pernah saya tanganin ketika menanganin orang stroke itu ketika ditotok ada salah satu kasus itu tangannya gerak sendiri. Padahal beliau itu stroke dan posisi mata terpejam. Kalau dikaitkan ke medis pasti itu bisa ketempelan, dikaitkan ke non medis itu bisa ketempelan, bisa juga kena santet yang berbau-bau mistis lah. Tapi sebenarnya itu lor, itu dari saraf motorik gitu. Saraf motoriknya ngapunten, memorinya hilang. Makanya orang stroke kadang itu pandangannya kosong. Itu bukan berarti nyawanya nggak kumpul, nggak. Satu, saraf motoriknya terganggu. Salah satu memorinya terganggu. Jadi refleksnya seperti itu. Itu. Kadang gerak-gerak sendiri, kalau enggak geremeng sendiri. Di ruqyah ya Mas. Oh iya, itu kalau ruqyah itu harusnya ke orang-orang yang ngapunten yang emang biasa meruqyah gitu, terapi ruqyah. Kalau saya pribadi untuk jalur non medis maaf lur, saya belum bisa. Ya cuma kalaupun bisa paling dengan metode totok melemahkan gitu. Kalaupun ada pun nggak saya ceritakan gitu. Oke. Dan di sini ngapunten, saya tidak terima amplop gitu. Siap. Ada yang bilang ya nggak terima amplop tapi isinya dimasukin. Enggak, sekali lagi saya tidak terima amplop. Itu bagian tekad, jadi murni tekad kuat saya. Makanya saya membuat slogan tekad kuat jalan kesembuhan. Dan semoga itu bisa bermanfaat, edukasi kepada kita semua. Jadi sedikit-sedikit jangan diarahkan ke non medis. Jadi kita bisa lihat rekam medisnya, bisa kita lihat ngapunten dengan ciri-ciri. Biasanya dengan seperti jantung itu pasti ada goretan di sini loh. Jadi ngapunten kadang itu fisik itu bisa jadi ciri-ciri. Jantungnya kalau ada goretan di situ udah nyambung, itu jantungnya udah
terganggu dan agak parah gitu. Jadi kedokteran itu perlu, totok saraf perlu, urut pun perlu. Jadi kita saling bersinergi. Gitu. Sampun Lur. Lanjut ngopi. Ini di Pati Blambangan. Iya. Gimana ini? Aman. Terima kasih ijazah dari saudara kita Mas Aan, guru kita, termasuk guru klarifikasi. Iya. Semua itu guru. Iya. Kita Guru juga. pembelajaran. Ya jenengan semua juga bisa jadi guru saya juga. Jadi satu lagi, ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Terus mohon maaf bila ada salah kata, tutur kata ataupun tata krama kita. Siap. Tutup Saya langsung. pribadi banyak kesalahan gitu. Dan ngapunten, semua itu hanya teknik Lur. Dan semua orang bisa melakukan. Kalau mau belajar contohnya seperti ini. Ini tadi Mana. Adipati Blambangan. Padepokane. Padepokan weling apa Mas? Padepokan apa, Mas? Soko. Warung kopi Soko coba di Padepokane. Wis beda meneh ya, Mas. Oke. Iya. Siap. Sangar ini kok. Oh. Oke, engko nek diupload ditandai ya ora apa-apa, aku dikirimi kan. Tutup sik ora apa masih. Langsung tutup. Oke. Terima kasih untuk Mas Surya. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe dan beri komentar yang positif. Oke. Terima kasih.